Coba dinyalakan dulu videonya, nanti. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan memulai karena waktu sudah lebih dari 3 menit dari jam jadwal kita. Sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa online. Cukup. Terima kasih anak-anak semua yang telah bergabung dalam kegiatan ini, bahwa pagi ini kita masih akan melanjutkan materi yang pertemuan kemarin. Sebelumnya saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan daring atau PJJ ya, pelajaran jarak jauh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai macam-macam norma yang sudah dijadwalkan akan melanjutkan dari materi yang kemarin. Ardian Dwi Irawan, tolong mic-nya dimatikan dulu. Ardian Dwi Irawan. Ya. Bu Jati akan memberikan materi. Sebelumnya buku paketnya disiapkan dulu halaman 37 ya, halaman 37. Ya. Saya share dulu, share. Sudah adakah tampilan di layar HP kalian? Sudah ada? Sudah, iya. Kemarin kita sampai pada hakikat norma dan ciri-ciri norma yang kemarin sudah saya terangkan. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai norma yang ada di masyarakat berdasarkan sumbernya, ya. Norma yang ada di masyarakat yang pertama adalah norma kesusilaan. Di buku paket halaman 37. Ya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Jadi norma kesusilaan ini, ya, norma kesusilaan ini, ya. Oke. Nah, norma kesusilaan ini adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu. Berarti sumber dari norma ini adalah hati nurani manusia. Ya, hati nurani manusia. Kita punya hati nurani yang kadangkala suara hati bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang paling jujur adalah suara hati kita masing-masing. Tidak bisa ditipu. Kita melakukan suatu perbuatan. Hati
kita mengatakan, itu perbuatan dosa, jangan dilakukan, misalnya begitu. Itu suara hati kita. Tapi kita ngayal ya dalam hal kenyataannya, ora popo kan gitu. Jadi norma kesusilaan ini sumbernya hati nurani manusia. Ya. Kemudian suara hati nurani manusia ini mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Jadi siapapun termasuk diri kita sendiri tidak bisa membohongi suara hati kita masing-masing. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Nah, pada kebaikan. Contoh, sedang jalan-jalan di jalan menemukan dompet, sedang berjalan menemukan dompet. Kita ambil. Nah, suara hati kita begini, itu uang milik orang loh, jangan diambil, kan gitu ya. Kalau kita mengikuti suara hati kita, maka kita tidak akan mengambil uang itu dan akan mengembalikan dompet itu kepada yang punya, mencari siapa yang punya, kemudian dikembalikan. Tetapi kalau kita tidak mengikuti suara hati kita, nah uangnya diambil, kemudian digunakan untuk jajan, untuk keperluan nih, tidak mengikuti suara hati manusia. Jadi suara hati manusia itu merupakan suara hati yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Contoh lain, misalnya mencontek. Mencontek itu dosa loh. Tetapi kita tetap melakukan mencontek. Suara hati kita sudah mengatakan dosa, tidak boleh mencontek. Kamu harus belajar, tidak boleh mencontek. Tapi karena kita ingin nilainya bagus, tidak belajar, kita mencontek. Ini juga bertentangan dengan suara hati manusia, suara hati kita sendiri. Berarti kalau kita melakukan hal yaitu mencontek, berarti melanggar norma kesusilaan. Yang berikutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini norma yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, khususnya dalam pergaulan hidup sehari-hari. Ya, norma kesopanan itu mengatur hubungan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Apa sumbernya? Berbeda dengan norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan sumbernya adalah hati nurani manusia, norma kesopanan sumbernya adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Norma kesopanan ini diatur pantas atau tidaknya sesuatu yang kita lakukan. Sopan atau tidak sopan, sesuatu yang kita lakukan. Nah, ini dari norma kesopanan. Kalau kita melanggar kebiasaan yang ada di masyarakat, kita bisa dikatakan tidak sopan. Misalnya, ya, di masyarakat itu umumnya kalau orang menerima pemberian orang lain dengan menggunakan tangan kanan, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan tangan kanan, berbicara kepada orang yang lebih tua itu dengan menggunakan bahasa yang halus, unggah-ungguh, ya, menghormati. Nah, suatu saat kalau kita tidak melakukan hal yang ada seperti yang dilakukan di masyarakat, kita dianggap melanggar norma kesopanan. Dilanjutkan, norma kesopanan ini contoh lain misalnya bertemu Bapak Ibu guru sebelum pandemi, kita berjabat tangan, bersalaman. Sekarang kalau bertemu dengan Bapak Ibu guru cukup untuk mengangguk, ya, dilarang bersalaman terlebih dahulu. Kemudian norma yang berikut adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang sumbernya berasal dari wahyu Tuhan. Ya, berasal dari wahyu Tuhan. Sumbernya peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Mengatur kehidupan manusia. Wahyu Tuhan itu disampaikan melalui rasul-rasulnya. Apabila kita melanggar norma
agama, ya. Ini sanksinya memang tidak langsung karena dosa atau tidak dosa, sanksinya nanti saat kita dihidupkan kembali, ya, ada di neraka atau di surga dengan kaitannya norma agama. Yang berikut norma hukum tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi, ya, badan-badan resmi dalam kenegaraan itu. Norma hukum ini karena sifatnya resmi dan tertulis, maka kekuatannya di antara 4 norma ini sanksinya yang paling tegas karena langsung bisa kita rasakan sanksinya tegas. Ya, sanksi pelanggar norma hukum ini sifatnya tegas. Yang melanggar bisa dikenakan hukuman atau sanksi penjara atau denda. Ya, nah, di sini norma hukum itu isinya ada 2, bersifat larangan ataupun bersifat anjuran. Misalnya dilarang korupsi, dilarang menerobos lampu lalu lintas waktu warna merah, ya. Ini norma hukum, dilarang menebang pohon sembarangan. Siapapun yang melanggar norma hukum akan diberikan sanksi tegas. Saya ulangi ya, berdasarkan sumbernya, norma kesusilaan, sumbernya adalah hati nurani manusia. Norma kesopanan adalah sumbernya kebiasaan tata pergaulan dalam masyarakat. Norma agama sumbernya adalah wahyu Tuhan. Dan norma hukum sumbernya adalah tata perundang-undangan yang berlaku. Semuanya ini punya sanksi, norma ini punya sanksi. Kalau norma kesusilaan, sanksinya bisa dikucilkan, bisa dicemooh, dijauhi di masyarakat, ya. Norma kesopanan, ini sanksi dari norma kesopanan juga demikian. Pengucilan, cemooh. Kalau kesusilaan lebih pada hati nurani manusia, kita merasa was-was, merasa khawatir, merasa berdosa, gitu ya, norma kesusilaan. Dan norma agama sanksinya berupa surga dan neraka. Neraka nanti sanksinya, ya, pahala dan dosa. Sedangkan norma hukum langsung dikenai hukuman, sanksinya penjara ataupun denda. Nah, kemudian ini keterangannya, norma kesusilaan peralatan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu, suara kesopanan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia, kemudian norma agama adalah sumbernya berasal dari wahyu Tuhan, norma hukum, peraturan mengenai tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan resmi negara bersifat memaksa. Semuanya harus mau mentaati norma hukum, bersifat maksa. Mau tidak mau harus mau patuh terhadap norma hukum karena isinya perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang untuk berbuat sesuatu. Dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Ya, perintah. Ini, saya ulangi, ya, bersifat perintah. Nah, tidak mau, misalnya harus memakai helm bagi pengendara motor, lampu boncengnya harus memiliki SIM. Ini kan sifatnya perintah. Jika tidak, maka ia akan melanggar norma tersebut. Bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu. Dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, ia akan melanggar norma hukum. Misalnya, dilarang membuang sampah di tempat ini. Gitu, ada larangan seperti itu. Kamu membuang sampah di situ, arti kamu disebut melanggar norma hukum. Dilarang membunuh, ya. Dilarang menyeberang di tempat yang tidak pada tempatnya. Kalau kamu ini melanggar, maka akan dikatakan kita melanggar norma
hukum. Ya, nih kaitannya dengan macam-macam norma. Ada pertanyaan mengenai norma? Halo, ada pertanyaan tidak mengenai macam-macam norma dan sanksinya? Coba Erika, ada pertanyaan? Erika Melisa? Tidak. Udah. Ezel, ada pertanyaan mengenai macam-macam norma dan sanksinya? Tidak. Ya, ini masih 38 yang hadir. Sungguh terlalu ya, karena sudah 15 menit kita memulai pelajaran. Nah, terima kasih pada kalian yang sudah sejak awal mengikuti kegiatan. Kita akan lanjutkan materi berikutnya. Buka buku paketnya di halaman 46. Ya, halaman 46 yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, karena norma ini merupakan satu peraturan, ya, norma itu merupakan satu peraturan, maka norma-norma itu harus ditaati. Nah, harus ditaati. Kalau tidak ditaati, berarti kita dikatakan melanggar norma. Ya. Kita lanjut untuk materi berikutnya. Ya. Coba sudah kalian bisa melihat mengenai tayangan norma di layar HP kalian? Coba. Sudah. Coba. Iya. Ezel, tolong dibaca berdasarkan sumbernya ada norma apa? Norma agama. Terus? Norma kesusilaan. Terus? Norma hukum. Iya, berdasarkan bentuknya. Coba sekarang berdasarkan bentuknya. Kartika, Mentari. Mentari. Tolong dimatikan dulu itu. Yuk, berdasarkan bentuknya. Yuk, berdasarkan bentuknya ada norma apa? Adila Dwi Kirana, dibaca. Berdasarkan bentuknya ada? Belum kelihatan, Bu. Oh, belum kelihatan. Coba yang sudah kelihatan siapa? Saya, Bu. Iya, Aftari, dibaca berdasarkan bentuknya. Tertulis dan tidak tertulis. Betul, berdasarkan bentuknya adalah tertulis dan tidak tertulis. Oke, dilanjutkan yang berikut. Nah, fungsi apa itu fungsi norma? Coba Aftari, dibaca dulu. Fungsi norma itu apa? Halo Aftari. Gak kelihatan, Bu. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Coba saya cekkan lagi. Ya udah, Bu. Udah ya? Udah kelihatan ya? Ya. Apa fungsi norma? Udah. Petunjuk arah. Dan
Pedoman dalam bersikap dan bertindak. Oke, fungsi norma yang pertama. Norma itu fungsinya adalah petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Berdasarkan norma yang berlaku, kita itu punya petunjuk, punya pedoman untuk bersikap dan bertindak. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mencegah konflik, mencegah benturan, adanya kepentingan di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Kemarin sudah kita singgung ini. Yang keempat, norma itu dibuat kan untuk menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman. Dan yang terakhir, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Jadi norma dibuat atau aturan itu dibuat untuk 5 hal ini. Sebagai petunjuk arah, untuk mencegah terjadinya konflik atau benturan kepentingan, kemudian untuk melindungi masyarakat, untuk menciptakan ketertiban, dan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Nah, terus berikut, mari kita lihat ya. Kenapa orang itu kadang-kadang melanggar norma? Orang melanggar norma itu karena kadang-kadang melanggar ya, yaitu proses sosialisasi yang tidak sempurna. Kita dalam berhubungan dengan manusia ini ya melalui proses namanya proses sosialisasi. Proses sosialisasi yang dilakukan di masyarakat ini kurang sempurna sehingga bisa menyebabkan yang namanya pelanggaran norma. Ya, pelanggaran norma. Ketidaksempurnaan sosialisasi dapat menyebabkan ketidakpahaman seseorang terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Ya, karena tidak sempurna sosialisasinya, maka dia tidak paham mengenai norma yang terjadi di masyarakat. Contoh, anak yang dari keluarga broken home atau rumah tangganya yang tidak harmonis, mungkin ayah ibunya cerai, ya, mungkin ibunya pergi tidak pulang-pulang, ya, tidak sempurna di situ kan sosialisasinya. Ini kedua orang tuanya tidak mampu mendidik secara sempurna, sehingga anak itu tidak bisa mengerti atau sulit untuk mengerti hak dan kewajibannya di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat. Ya, sehingga proses sosialisasi yang tidak sempurna itu menyebabkan dia kadang-kadang melanggar norma yang ada di masyarakat. Yang kedua, yaitu karena pengaruh lingkungan. Lingkungan ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam proses kehidupan manusia. Lingkungan merupakan unsur yang datang dari luar diri seseorang. Misalnya apa? Lingkungan keluarga, lingkungan sosial, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan itu, ketika lingkungan itu akan mempengaruhi bagaimana tingkah laku manusia dalam lingkungan budaya, sosial, maupun spiritual. Ya, pengaruh lingkungan misalnya kita berada di lingkungan masyarakat, yang di situ masyarakatnya kan bermacam-macam. Ada yang patuh terhadap peraturan agama, ada yang cuek aja. Lah misalnya kita
berada di lingkungan yang cuek-cuek saja terhadap norma agama. Maka contohnya waktunya sholat, kita tidak melakukan sholat, waktunya ibadah, tidak melakukan ibadah. Berarti kan pelanggaran norma di situ, pelanggaran norma agama. Misalnya di lingkungan yang tidak tahu budaya bergaul dengan baik, ya di masyarakat kan ada yang manusia yang cuek-cuek aja ada. Tidak bisa menghargai orang lain, ya, tidak bisa menghargai orang lain, misalnya. Ya. Di sini lalu kita ikut-ikutan, tidak menghargai orang lain, terhadap yang lebih tua kita tidak hormat dan sebagainya. Ini berarti kita melanggar norma. Sekarang faktor yang ketiga yang menyebabkan pelanggaran norma adalah kebutuhan ekonomi. Ya. Kebutuhan ekonomi atau desakan kebutuhan ekonomi dapat memicu seseorang melakukan tindakan melanggar norma yang berlaku. Misalnya, desakan ekonomi, pengen hidupnya kaya, pengen hidupnya mewah, tapi tidak mau bersusah payah, ya. Nah, maka menyebabkan seseorang untuk mengambil jalan pintas, misalnya mencuri, korupsi, ya. Ini karena apa? Pengaruh kebutuhan ekonomi, faktor kebutuhan ekonomi. Yang ingin hidup senang, yang ingin hidup mewah, yang ingin hidup berkelimpah harta, tapi tanpa bersusah payah. Akhirnya melanggar norma, mencuri kan melanggar norma, mengambil milik orang lain. Korupsi juga melanggar norma agama, ya, itu juga, ya, karena mengambil yang bukan miliknya. Kemudian ingin menjadi individu yang bebas, ya. Apa maksudnya? Salah satu sifat manusia itu ingin hidup bebas tanpa mendapatkan tekanan dari pihak lain. Maka hal itu yang mendorong seseorang kadang menjadi pribadi pembangkang. Sifat pembangkang atau melawan atau menentang peraturan yang ada. Nah ini, peraturan yang terjadi di masyarakat itu ditentang, dilanggar. Ya, karena apa? Dia ingin bebas. Nah, contohnya nih, anak-anak muda ingin bebas, hidup bebas, minum minuman keras, kemudian motor ya yang sudah bagus diprotoli karena pengen tampil beda, itu berarti melanggar norma yang berlaku, norma hukum maupun norma lalu lintas. Kemudian yang berikut, longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma, ya. Longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. Penerapan sanksi yang kurang tegas dalam norma itu akan menyebabkan seseorang merasa bahwa tindakan yang telah dilakukan tidak melanggar norma yang berlaku. Contoh pada hari ini, anak-anak yang tidak mengikuti daring berarti sudah melanggar norma, melanggar tata tertib, melanggar aturan. Mengapa dirasa pelaksanaan ini penegakannya kurang tegas? Sanksi yang tidak mengikuti dirasa kurang tegas. Padahal bagi anak-anak yang tidak mengikuti daring, nanti sanksinya apa? Ya tidak akan mendapatkan nilai. Tugas tidak mengerjakan, ya tidak akan mendapatkan nilai. Sanksinya kalau tidak mendapatkan nilai bagaimana? Ya nanti pada saat menerima rapot PTS yang kira-kira setengah bulan lagi ya, pertengahan bulan September ini akan diadakan PTS, ya nilainya bisa jadi kosong. Kenapa? Karena nilai kehadirannya kosong, tidak pernah hadir, nilai tugasnya kosong, tidak pernah mengerjakan, nilai ulangannya kosong karena tidak ikut ulangan. Nah ini akan mendapatkan nilai dari mana? Padahal kehadiran mengikuti pembelajaran seperti ini sama saja ditulis, yaitu kehadiran absen seperti kalian masuk di sekolah pada setiap hari pada saat tatap muka, ada absennya. Ya, pada saat tatap muka di situ. Sama hari ini misalnya Aftari hadir, ya saya tulis hadir. Hazel hadir, saya tulis hadir. Di kolom absen ada di situ. Nah yang tidak hadir
ditulis alfa. Nanti dihitung alfanya. Kalau sudah terlalu banyak, ya, berarti tidak memenuhi syarat untuk naik ke kelas 8. Nilainya kosong dan sebagainya. Jadi tolong bertahan bagi anak-anak yang sudah mengikuti daring dengan baik. Ya, oke. Dan yang terakhir adalah faktor penyebab pelanggaran norma adalah sikap mental. Sikap mental individu, yaitu dia tidak punya rasa malu pada saat melanggar aturan. Teman-teman kamu tidak merasa malu pada saat tidak mengikuti pembelajaran. Teman-teman kamu tidak punya rasa malu pada saat tidak mengerjakan tugas. Ini sikap mental yang tidak baik, ya. Apabila sikap mental ini mampu diarahkan pada tindakan yang positif, maka kita ini akan menjadi individu yang memiliki kesadaran hukum atau kesadaran terhadap norma yang sangat tinggi atau sangat baik. Sikap mental. Mental tidak punya rasa malu melanggar norma yang berlaku. Tidak malu kalau tidak mengerjakan sholat. Tidak malu kalau tidak berpuasa. Tidak malu tidak mengerjakan tugas. Tidak malu kalau berbohong. Ya, tidak malu kalau mencontek, tidak malu melanggar peraturan lalu lintas. Nah ini, tidak malu, tidak bisa menghormati orang tua, tidak malu, tidak patuh terhadap orang tua. Ini yang menjadikan orang-orang itu melanggar norma. Ya, jadi ada berapa ini coba? Ada berapa hal yang menyebabkan pelanggaran norma? Ada berapa coba? Ada 6 ya. 1, proses sosialisasi yang tidak sempurna. 2, karena pengaruh lingkungan. 3, karena kebutuhan ekonomi. 4, ingin menjadi individu yang bebas. 5, longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. Dan yang ke-6 adalah sikap mental kita. Nah, lalu apa yang terjadi apabila kita melanggar norma? Maka di dalam masyarakat itu akan terjadi keretakan hubungan antar kelompok masyarakat. Keretakan antar kelompok masyarakat yang tadinya harmonis-harmonis saja karena terus rumahnya dicuri, wah, maka dia tidak punya hubungan yang baik lagi di masyarakat itu dengan pencurinya tentu saja. Ya, atau di masyarakat itu tadinya harmonis karena kita berbohong, maka hubungan kita dengan orang lain menjadi retak, hubungannya menjadi tidak baik. Ya. Kemudian yang kedua, akibatnya perubahan kepribadian pada individu seperti dendam, benci, saling curiga. Ya, ini kalau kita sudah pernah dibohongi, maka kita akan jadi curiga. Allah paling-paling ngapusi. Allah paling-paling kayak itu kan suka mencuri toh, paling-paling nanti mencuri barang milik kita dan sebagainya. Saling membenci, saling dendam. Ini perubahan kepribadian pada diri kita, pada diri individu. Yang tadinya tidak punya rasa dendam karena pernah disakiti, ya, maka menjadi dendam, menjadi benci, menjadi curiga. Kemudian yang keempat, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Contohnya perampokan, pembunuhan, ya. Ini akan menyebabkan harta benda milik orang lain, hilangnya nyawa manusia karena banyak orang yang melanggar norma. Kemudian yang terakhir akan muncul konflik, ya, menyebabkan konflik dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak di dalam konflik tersebut. Jadi kalau norma itu kita langgar akan berakibat fatal. Kan norma tadi fungsinya untuk mengatur ketertiban, menjaga hubungan yang baik di masyarakat, ya. Maka jika kita langgar norma di dalam masyarakat, maka akan terjadi keretakan hubungan antar kelompok masyarakat,
akan terjadi perubahan kepribadian yang saling dendam, saling benci, saling curiga. Kemudian bisa menyebabkan juga kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa seseorang, nyawa seseorang, dan akan muncul suatu konflik. Lalu bagaimana supaya kita tidak melanggar norma? Maka bisa dimulai dari pembiasaan yang baik, dari keteladanan, yaitu meniru hal-hal yang baik, penyadaran, disadarkan, oh ini salah, ini kurang betul, ini harusnya begini, ya. Namanya penyadaran, ketaatan seorang terhadap norma timbul jika dilandasi oleh kesadaran. Kesadaran untuk apa? Yaitu melaksanakan norma dengan sebaik-baiknya. Kesadaran akan pentingnya mentaati norma. Ya. Kemudian pengawasan yaitu tegaknya pelaksanaan norma ini harus dibimbing dan diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Siapa yang pihak berwenang? Yang dalam pengawasan norma, contoh orang tua, ngawasi pelaksanaan norma agama, ngawasi norma kesopanan, mengawasi norma kesusilaan, pengawasan guru dan juga masyarakat. Juga penegak hukum diawasi, akhirnya di sini kalau diawasi kelihatan siapa yang melanggar, siapa yang tertib. Dan yang terakhir, supaya orang itu tidak melanggar norma, maka perlu adanya penghargaan dan juga hukuman. Penghargaan adalah konsekuensi positif, ya. Sedangkan hukuman adalah konsekuensi negatif. Apabila kita sudah melaksanakan norma dengan baik, maka kita layak diberikan penghargaan, ucapan terima kasih, acungan jempol, ya, penghargaan. Misalnya, yang mengikuti daring dengan baik, absennya bagus, tugasnya lengkap, ulangannya baik. Penghargaannya apa? Penghargaannya berupa nilai. Nilai-nilai yang nanti dicantumkan dalam rapot kalian. Nah, hukumannya apa? Punishment kalau kita melanggar. Ya tadi rapotnya kosong, nilainya jelek, nilainya tidak tuntas, ya. Atau kalau di masyarakat hukumannya bisa berupa tadi kalau norma hukum yaitu penjara, kemudian denda, ataupun kalau melanggar norma lain pengucilan, dijauhi, dicemooh, ya. Apa enak coba di masyarakat kita jauhi orang lain, dicemooh orang lain, digunjing, itu toh anaknya seperti ini, nah, atau dikucilkan bahkan, atau bahkan ada juga yang sampai dibuang, diasingkan dari masyarakat tersebut. Ada pertanyaan coba dari apa yang Bu Jati sampaikan, yaitu dari apa ini yang Bu Jati sampaikan. Aduh Gusti, ini kok cuma 42 siswa yang hadir, ya. Ada pertanyaan Adila Dwi Kirana? Adila Dwi Kirania? Ada? Adila? Tidak ada. Coba Denis Afian. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Ya. Oke, sekarang bareng-bareng kamu nyalakan videonya semuanya, coba. Bu Jati mau kenal mana toh yang namanya Brian, mana yang namanya Cinta, mana yang namanya. Ayo, coba dihidupkan semuanya, bareng-bareng. Biar saya lihat. Oke, yuk. Coba dihidupkan. Bu Jati juga menghidupkan kamera juga. Iya. Oke, coba dihidupkan. Aurel. Halo, coba mana tampilan kalian? Kamera saya.
Coba sing jenenge Ardian Dwi Irawan pundi? Tak kenalan Bu Jati kan belum kenal, belum lihat wajahnya. Yuk Ardian, nyalakan videonya. Kamera Semuanya. Semuanya toh ini tidak ada yang terlihat sama sekali nih. Semuanya bareng-bareng. Tidak ada yang dinyalakan. Berarti siapa? Coba nyalakan. Wajahmu mana nih wajahnya? Wajahnya mana tidak kelihatan? Nina, mana nih? Nina. Enggak Mana? pakai seragam. Oh iya, saya tahu. Pasti tidak pakai seragam, makanya tidak mau. Ya, hampir semuanya tidak memakai seragam. Yang pakai seragam ada enggak? Coba. Saya ada Bu. Saya. Iya, coba dinyalakan sayang. Dinyalakan videonya sayang. Dinyalakan dulu. Sudah saya sudah dinyalakan. Oh, sudah dinyalakan. Oh, nah, baru sampai. Terima kasih sudah berseragam dengan baik. Ini siapa ini ya? Nanda ya? Nanda Panji? Iya, Bu. Oke. Iya, bagus. Yang lainnya yuk, kecuali Nanda Panji. Panji bisa dimatikan lagi, Panji. Nanda Panji bisa dimatikan lagi. Terima kasih. Yuk, yang lain. Yang pakai seragam. Siapa? Masuk sebanyak ini. Yang pakai seragam Nanda Panji. Ayo. Saya pakai tapi kamera saya Coba dinyalakan. Coba dinyalakan biar bisa tahu. Ayo, tidak ada. Aurel, mana Rel? Aurel bilang aja ya. Saya rusak, Bu. Oh, rusak. Ini siapa ini? Nahya ya? Iya, Nahya Wilda ya? Halo Nahya, coba difokuskan wajahnya biar bisa tahu. Iya, Nahya, terima kasih. Pakai seragam apa ini sayang? Batik, Bu. Batik, sip ya, bagus sekali. Bisa ditutup kembali yuk. Oke, tutup kembali. Siapa lagi? Nahya sudah, Panji sudah. Ada lagi? Apanya berdua? Saya, Bu. Iya, coba dinyalakan. Dinyalakan, Bu Jati mau lihat. Mana? Belum muncul ini. Ya. Nahya sudah. Nahya mana? Siapa? Saya siapa? Belum muncul. Aftari mana Aftari? Ya, Aftari. Mana Aftari? Ya, dimunculkan Aftari. Aftari. Oke, ya. Terima kasih. Kita sudah belajar mengenai pelanggaran norma, faktor yang menyebabkan pelanggaran norma, akibat pelanggaran norma. Terima kasih yang sudah hadir. Bu Jati ucapkan sekali lagi tetap semangat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang kita